Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa nufusi zakiyah. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebelum adzan dikumandangkan ada beberapa informasi. Pertama, kepada jamaah yang sudah berada di ruang masjid untuk dapat mengisi sop bagian depan terlebih dahulu. Selanjutnya dipersilakan untuk dapat menggeser kotak infaknya. Selanjutnya yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya sementara mohon untuk dapat dialihkan ke mode silent. Hal ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam ibadah sholat Jumat. Kembali kami sampaikan program mulia yang telah diselenggarakan oleh UPZ Basnas Telkom. Alhamdulillah telah banyak program mulia yang diselenggarakan dan banyak mustahik, diantaranya para pensiunan Telkom yang telah menerima. Antara programnya adalah rumah tidak layak huni untuk pensiunan Telkom. Kami ucapkan terima kasih atas yang dititipkan melalui UPZ Basnas Telkom. Selanjutnya kepada jamaah yang akan menunaikan zakatnya atau ingin menjadi muzaki bisa mengisi aplikasi Diarium atau menghubungi teman-teman sekretariat UPZ Basnas Telkom. Selanjutnya berinfak terbaiknya di Jumat ini bisa melalui canceling atau kotak infak besar yang telah kami sediakan. Semoga infak sedekah jariah yang jamaah berikan pada Jumat yang mulia ini senantiasa diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permohonan untuk renovasi yang beralamat di Kampung Pasir Pendei RT 2 RW 12 Desa Taman Jaya Kecamatan Gunung Halu yang saat ini sedang berjuang melakukan renovasi masjid tersebut. Panitia mengajak seluruh jamaah untuk berinfak dan pengurus BKM mendorong serta menghimbau kepada jamaah untuk dapat bersedekah terbaiknya di Jumat yang mulia ini. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang bertindak selaku khotib dan imam pada kesempatan Jumat kali ini, Jumat 24 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan Desember 2023, yaitu Jauhari Musadad LCMA pimpinan Al-Wasilah telah bahwa nanti akan dilaksanakan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin jamaah sekalian yang muliakan, sebelum adzan dikumandangkan kita bermohon Ta'ala dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah, yang mana keberkahannya pertama kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang hadir pada Jumat kali ini, selanjutnya bagi keluarga sanak saudara yang sakit semoga berikan kesehatan sempurna, selanjutnya bagi saudara-saudara kita yang di Palestina semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan pertolongannya, dan tentunya keberkahan bagi perusahaan yang kita cintai PT Telkom Group, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemajuan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إنك لا تخ Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zam likulli mawjud adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arshik wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita awali khutbah ini dengan bersyukur seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
dengan segala rahmat dan inayahnya yang hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang mulia ini, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa ibadah Jumat ini bisa menghapus dosa antara Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, amin. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama merenungkan tentang zikir pada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menciptakan diri kita dari 4 komponen dasar. Ada badan, ada akal, ada hati, dan ada roh. Masing-masing ada rizkinya. Badan rizkinya harta, makanan, minuman, sandang, pangan, papan. Akal rizkinya ilmu pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, manajemen. Hati kita ada rizkinya, yaitu hidayah, akhlak karimah, niat baik atau buruk, komando yang menjadikan kita rajin atau malas, itu semuanya komandonya dari hati. Rasa senang, sedih, itu rezeki hati kita. Begitu juga roh kita ini ada rizkinya tersendiri yang berbeda dengan yang lain, yaitu dalam bentuk pahala, ampunan, derajat, atau sebaliknya dosa. Di antara kita yang rizki badannya kaya harta, tapi sayang rizki akalnya miskin. Orangnya kaya tapi nggak mau sekolah pendidikan. Ada orang yang rizki akalnya kaya dengan ilmu, di sekolahnya ranking, tapi SPP nggak kebayar. Ada juga yang hartanya kaya, rezeki ilmunya kaya, pendidikannya sampai S1, S2, S3, jabatan tinggi di masyarakat, tapi sayang rezeki hatinya miskin, nggak punya akhlak, nggak punya hidayah. Ya, tidak sedikit seperti di Jakarta orang-orang yang sudah kaya raya, pendidikannya tinggi, tapi kerjaannya korupsi, maunya ngambil hak orang lain, akhlaknya jelek, rezeki hidayahnya miskin. Ada juga orang yang rezeki hatinya kaya, orang soleh, bager, ya, ngan budak teh sakola. Orangnya mau jujur tapi nggak berpendidikan, nggak punya harta. Itu di dunia. Ada satu rizki yang akan kebawa ke akhirat, yaitu pahala atau dosa. Itu yang abadi, yang kebawa ke akhirat. Sehingga banyak orang yang hartanya kaya, tapi apakah harta itu memberikan kontribusi pahala atau dosa, tergantung bagaimana dia memanfaatkannya. Tidak sedikit orang kaya, semakin kaya semakin banyak maksiat, akhirnya banyak dosanya.
kekayaannya tinggal, hartanya yang dibawa dosa. Tidak sedikit juga orang yang kaya harta tapi dia banyak beramal, banyak bersedekah, banyak menolong orang lain. Suatu saat ketika mati harta ditinggal mati, yang dibawa dia pahalanya. Jadi dia pandai menjadikan harta menjadi pahala yang terbawa, sementara hartanya ditinggal mati. Tapi naudzubillah, ada orang yang ngejar-ngejar harta, gua harus dapat duit sekian walaupun dengan cara nipu, dengan cara korupsi. Duit dinikmati, harta dinikmati 10 tahun, 20 tahun, tapi dia kembali ke Tuhan, hartanya nggak dibawa, yang dibawa cuma dosanya. Naudzubillah, akhirnya masuk neraka. Begitu juga ilmu pengetahuan. Tidak sedikit orang-orang pintar yang menggunakan ilmunya untuk kebaikan sehingga menjadikan pahala yang akan dibawa mati. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang ilmunya tinggi tapi untuk kejahatan. Di zaman dulu mah ya, kalau mau ngebobol bank harus bawa pistol, celurit ke bank. Zaman sekarang mah nggak perlu, udah nggak usum, cukup dengan ilmu pengetahuan dari HP Anda bisa membobol bank. Dengan ilmu bisa digunakan untuk kejahatan yang memberikan dosa kepada roh, dan bisa dipakai untuk kebaikan yang memberikan pahala kepada roh. Begitu juga hati, kalau niatnya busuk, jelek, memberikan kontribusi dosa sama roh. Tapi kalau niatnya bagus, ikhlas, memberikan kontribusi pahala pada roh. Dan jangan lupa, dosa yang menjadi beban roh bisa diampuni lagi, bisa bersih lagi kalau seandainya baik hartanya, baik rizki ilmunya, baik rizki hidayahnya dimainkan lagi sehingga dia mendapatkan ampunan. Taubat kepada Allah, dosanya diampuni, sehingga kembali kepada Allah bersih dari dosa. Dan tidak sedikit pula orang hartanya dizakati, diberikan sodakoh pada orang lain sehingga jadi pahala. Pahalanya bisa hangus gara-gara apa? Gara-gara kesombongan terhadap amal solehnya. Ngasih sumbangan, ngasihnya, nolongnya sekali, tapi nyebut kebaikannya sampai ratusan kali. Dan Allah sudah peringatkan dalam Al-Quran, la tubtilu sodaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hanguskan pahala kebaikanmu dengan omongan yang menyakitkan penerima sedekah, dengan omongan yang sombong sehingga pahala pun hangus. Kalau tadi dosa bisa hangus, kalau ini pahala bisa hangus. Masing-masing rezeki tentunya ada kekuatan kepada kita. Orang yang kaya raya dengan harta, dia mempunyai kekuatan finansial, baik digunakan untuk ibadah atau maksiat, punya kekuatan dia. Orang yang kaya dengan ilmu, akalnya, punya kekuatan intelektual. Orang lain nggak mampu menyelesaikan masalah, dia mampu menyelesaikan masalah, baik dalam hal kebaikan atau keburukan. Terutama kekuatan batin itu lebih dahsyat, lebih dahsyat. Saya ambil contoh, kalau badan kita dikasih gizi yang bagus, dia akan mempunyai kekuatan, bisa mengangkat
lah. Barang kilo maka angkat lah. Tapi kalau kita nggak makan 3 hari, lemes, nggak keangkat. Kekuatan fisik kita ini terbatas. Ada kontainer yang 12 feet ya, atau 40 feet ya biasanya itu, yang bobotnya sampai 10 ton, fisik nggak kuat mengangkatnya. Ketika kekuatan fisik nggak mampu, dia minta kekuatan akal. Kamu pelajari hukum alam, carikan rumusannya, lahirlah teknologi hidrolik, beraneka ragam teknologi dari keilmuannya. Akhirnya kontainer yang 40 feet tadi bisa keangkat dengan ilmu, kekuatan intelektualnya. Tapi jangan lupa, akal kita juga ada batasnya. Kadang-kadang mentok. Coba teknologi apa yang bisa memberhentikan gunung meletus? Nggak ada. Teknologi apa yang bisa memberhentikan tsunami? Nggak ada. Teknologi apa yang bisa menyelamatkan orang dari kematian, dari komplikasi? Nggak ada. Ilmu kedokteran kadang-kadang dokternya sendiri yang mengobati juga mati kok. Disinilah Allah menguji kita. Kalau di hatinya ada iman, maka akal akan minta tolong ke faktor hati. Tapi kalau di hatinya nggak ada iman, orang itu akan putus asa. Beriman dengan tidak beriman. Karena orang beriman hatinya punya power. Seperti Nabi Ibrahim lah contoh. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, menurut logika hukum alam, ilmu pengetahuan, jangankan badan manusia, besi aja bisa leleh. Lihat di Krakatau Steel, bisa leleh besi aja, apalagi badan manusia akan hangus, jadi arang, bahkan jadi abu. Iya, menurut lo kekuatan ilmu pengetahuan, tapi Ibrahim punya kekuatan hati. Apa? Nabi Ibrahim tidak interaksi dengan api ketika dilempar. Apa dia berusaha memadamkan api? Tidak. Tapi dengan kekuatan hatinya, dia tidak berkomunikasi dengan api, tapi berkomunikasi dengan pencipta api. Ya Allah, api ini kan ciptaanmu, makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk tunduk pada penciptanya. Aku beriman kepadamu dan aku mohon kepadamu untuk menyelamatkanku dari api ini. Kata Ibrahim, karakter api itu yang menentukan Tuhan. Panas atau dingin hanya Tuhan yang mampu merubah hukum alam, hanya penciptanya. Dan dia komunikasi, connect langsung kepada penciptanya. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kau dingin untuk Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, bukannya dia hangus, tapi dia merasa kedinginan, seolah-olah di ruangan AC. Api kok dingin ya? Begitu api selesai, habis, Nabi Ibrahim, kalau bahasa Sunda teu mehong-mehong acan, teu kadur. Itu kekuatan hati di atas kekuatan intelektual, dan itu dimiliki oleh semua manusia termasuk kita. Disinilah pentingnya pada komunitas intelektual, ketika mereka tidak mampu menghadapi realita kenyataan kehidupan. Disitulah bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman langsung putus asa.
Tapi kalau orang yang beriman, ya Allah yang menciptakan alam ini dan yang mengatur, yang kesulitan yang kuat. Tapi ada rumusannya. Ada rumusannya, kata Rasulullah SAW. Apa rumusannya? Bila di hatimu Allah nomor satu, maka permintaanmu juga dinomor satukan oleh Allah. Tapi bila di hatimu Allah nomor tiga, sholatnya di akhir-akhir, suka ngambil hak orang lain, suka bikin kwitansi double, terbiasa bikin laporan fiktif, Allah nomor tiga, maka permintaanmu juga akan diabaikan oleh Allah. Disitulah kekuatan iman berfungsi. Makanya di dalam komunitas apapun, termasuk perusahaan seperti ini pun, ingat, jangan hanya pernah mengandalkan intelektual kepintaran seseorang. Buktinya banyak proyek yang secara logika pasti dapat, ternyata tidak, karena ada pengatur. Buktinya ada kadang-kadang kita tidak mampu, ternyata ada solusinya. Allah memberikan solusi lewat pintu yang lain. Untuk itulah kita sebagai hamba Allah yang diberikan kekuatan finansial, kekuatan intelektual, tapi jangan lupa kekuatan batin yang bisa komunikasi langsung dengan pencipta. Sesulit apapun kehidupan, la sahla illa ma ja'altahu sahla, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikan mudah. Ujung-ujungnya ketika usia kita habis, apakah kita menghadap pada Allah membawa banyak pahala atau naudzubillah membawa banyak dosa? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi kama yaliku bihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain, amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina dhurriyyatina minan nari ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin.
Allahumma ahlik aduwahum wa aduwal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran surat Taubah, surat Isra, wa in uttum udna, hai Bani Israel, bila kalian berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka Allah akan menghancurkan kalian yang kesekian kalinya. Ya Allah, mereka telah berbuat kerusakan berulang-ulang, maka hancurkanlah mereka sesuai dengan janjimu dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.